Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini masih dalam tema Benkyo ya. Ini masih tema Benkyo atau belajar lagi di part 2, yaitu soal support dan resisten menurut trendline ya. Kalau video sebelumnya itu kita belajar support dan resisten klasik, sekarang kita akan belajar support dan resisten menurut trendline. Yang dimana resisten menurut trendline. Yang dimana contohnya seperti ini ya, seperti yang kemarin juga bersama. Ketika harga itu misalkan dari sini dia lagi uptrend ya, seperti ini harganya, itu kita bisa menarik garis trendline dari area support yang pertama ya sampai ke, atau mulai ini lebih enak ya, dari sini tarik sini ya, yang dimana fungsi dari support trendline ini sama seperti support klasik atau support dan SNR klasik ya. Akan tetapi untuk trendline ini dia semakin naik ya, semakin naik ketika dia sedang uptrend, semakin turun ketika dia sedang downtrend. Contohnya di sini ketika harga lagi naik seperti ini ya kan, harga lagi naik seperti ini lalu dia turun. Nah, kita bisa tunggu di area garis trendline ini ketika ada konfirmasi dari yang pertama kemarin, seperti yang kemarin, yang pertama itu candlestick pattern, yang kedua itu dari indikatornya, dan yang ketiga itu biasanya adanya chart pattern ya. Kalau misalnya ada chart pattern itu kita juga bisa untuk open posisi di situ ya. Tapi untuk di trendline ini biasanya konfirmasinya hanya menggunakan candlestick pattern saja ya. Biasanya kalau menggunakan trendline itu adanya rejection di area garis trendline ini, atau benar-benar ada yang namanya candlestick pattern ya. Benar-benar ada yang namanya candlestick pattern, entah itu dia menjadi spinning bar, atau dia menjadi hammer misalkan ya, atau dia menjadi spin bar ya, atau angle lifting ya kan. Banyak lah konfirmasi daripada candlestick pattern itu, banyak. Silahkan dipelajari di YouTube ya, atau di Google juga banyak. Lalu cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya kayak tadi, ketika harganya itu sedang naik, kita hanya menarik garis dari area bawahnya ya. Jadi gini, ketika harga sedang uptrend berarti kita akan menarik garisnya itu dari area bawahnya untuk garis trendline-nya ya. Yang kedua, ketika dia sedang downtrend seperti ini ya, kita menariknya di garis atasnya ya. Biasanya harga itu akan seperti ini, akan mengikuti ya, biasanya seperti itu ya. Dan fungsi lain daripada garis trendline itu adalah agar kita mengetahui apakah harga itu masih benar-benar naik atau sudah membalikan arah. Contohnya seperti ini, kadang-kadang harga kan bergerak seperti ini. Ini kita yang lagi uptrend ya, seperti ini ya, kadang-kadang harga seperti ini. Nah, jika kita menggunakan yang namanya garis trendline seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa harga itu jika dia sudah break daripada garis trendline-nya ini, ada kemungkinan besar yang tadinya dia uptrend, dia akan berubah arah, atau tanda-tanda dia akan berubah arah menjadi downtrend ya, atau akan menjadi sideways terlebih dahulu. Itu bisa digunakan untuk itu juga, garis trendline itu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya ya. Oke, di sini saya masih menggunakan chart yang kemarin, yaitu AUD MZD di time frame 1 jam. Kenapa? Karena agar kalian bisa tahu bahwa dalam satu chart atau ketika kita trading itu kita bisa menggunakan banyak sekali metode ya. Kita bisa menggunakan SNR klasik, kita bisa menggunakan SNR trendline, SNR dinamis, dan SNR harmonik. Jadi kita akan membahas di dalam satu chart yang sama agar kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti lagi. Ya, sekarang kita belajar menggunakan yang namanya trendline. Nah, di sini kalau kita lihat di area sini ada pembalikan arah ketika harga akan menjadi uptrend ya. Di sini ya. Yang pertama kita akan tarik dulu ya dari area terbawah di sini. Ya. Area terbawah di sini kita tarik ke area tertinggi terjauhnya ya.
seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di area bawah ini, ya, di area sini, yang ini nih. Ketika harga mulai turun, lalu dia naik ya, dia naik, turun lagi. Ini kita baru mengambil garis trendline dari sini, menghubungkan garis trendline ya. Kita baru menghubungkan garis trendline-nya dari area bawah ini ke area sini, ya, ke area sini, ke area sini. Nah, ketika harganya itu naik lagi dan dia turun ya, ketika dia turun, begitu harga itu mendekati yang namanya garis trendline yang sudah kita buat ini ya, garis trendline yang sudah kita buat dari awal ini, lalu di area sini kita bisa lihat ini, kalau kita zoom ini, sini ada banyak sekali yang namanya rejection dari candlestick-nya. Yang pertama di sini masih berwarna merah dia, tapi sudah ada mulai rejection di area sini, lalu dikonfirmasi dengan candlestick yang warna hijau ini, yaitu dia menjadi pin bar di area support dan resistance trendline ya. Oleh karena itu harga langsung memantul lagi atau dia berbalik arah lagi, yang tadinya turun karena di sini ada yang namanya garis trendline yang sudah kita buat di awal itu, lalu dia harganya naik lagi ya, seperti itu. Nah, itu salah satu cara penggunaan untuk kita mengetahui support yang semakin naik, karena seperti yang saya bilang tadi atau di awal, bahwa ketika harga lagi uptrend, supportnya biasanya akan semakin meninggi. Ketika dia lagi downtrend, biasanya resistennya itu akan semakin merendah ya, seperti itu. Lalu selain itu juga garis trendline juga bisa digunakan sebagai garis channel ya. Garis channel itu contohnya ketika dia sedang uptrend seperti ini, garis trendline itu di area bawah ya. Ini menurut saya aja ya, biar kita bisa membedakan. Garis trendline-nya itu di bawah, tetapi kalau kita hubungkan antara atap dengan atapnya seperti ini adalah area channelnya ya. Ini garis channelnya kita bisa gunakan juga. Kita tarik sejauh-jauhnya ya, kita tarik seperti ini. Kita bisa lihat kalau kita menghubungkan antara gunung satu ke gunung yang lainnya, itu menghasilkan setiap kali ya, setiap kali harga itu mencoba naik, ketika kita hubungan dari sini ke sini ya, lalu hasilnya ini ya. Setiap kali dia naik dan menyentuh area garis yang sudah kita tentukan, dia memantul lagi ke bawah ya. Ini pun salah satu fungsi kita menarik garis trendline atau garis channel ya, fungsinya untuk membatasi sampai mana sih dia akan naik ya, seperti itu. Selain daripada garis support dan resistance klasiknya atau garis horizontalnya ya, kita juga bisa memanfaatkan garis trendline atau garis channel sebagai acuan kita untuk open posisi atau sebagai acuan kita ketika harga itu sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu rendah. Seperti itu bisa digunakan juga. Dan di sini kita bisa lihat juga di sini ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita tarik garis trendline di sini, ya ini kita tarik garis dari bawah sini sampai ke atas dengan menghubungkan yang pertama tadi, kita bisa lihat di sini ketika harga sudah mulai break area ini ya, mencoba untuk break di sini ya, dia mencoba naik lagi, tapi dia sudah mulai turun. Harganya sekarang tidak melanjutkan lagi kenaikannya, tapi saat ini harga AUDNZD saat ini dia malah menjadi sideways terlebih dahulu. Apakah dia akan menjadi downtrend? Ada kemungkinan dia menjadi downtrend. Biasanya ketika harga sudah naik lalu sideways sudah menembus area trendline-nya, dia akan berbalik arah turun ke bawah. Biasanya seperti itu. Jadi cara penggunaan garis trendline itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui support yang nggak sampai ke area garis support dan resistance klasik ya. Jadi contohnya lagi di sini, kita lihat lagi di yang di bawah ini, kita tarik dari area terbawah di sini, lalu kita hubungkan di sini ya, kita hubungkan ke yang di sini ya, kita hubungkan dan hasilnya yang di sini. Ketika harga di sini naik lalu turun ya, ketika dia naik lagi terus dia turun lagi, baru kita hubungkan dari lantai ini ke lantai ini atau lembah ini ke lembah yang ini, dihubungkan nanti hasilnya yang di berikutnya di area sini. Ketika kita bisa lihat ketika harganya naik ya, kita turun lagi lalu dia menjadi yang namanya candlestick pin bar ya, kita bisa langsung open posisi di sini ya, lalu dia harganya naik lagi. Ketika dia break di area sini lalu dia memantul di sini, dia benar-benar langsung turun lagi ya.
dia turun sampai ke bawah sini, dan di area sini belum disentuh sama sekali lagi ya. Jadi selain kita menggunakan yang namanya support dan resistance klasik ya, kalau kemarin support dan resistance klasik kita menggunakan di area sini ya, di area sini sebagai acuan area tertinggi dan area terendah. Kalau ini juga sama sebagai acuan tertinggi dan terendah, tetapi yang semakin meninggi dan semakin merendah. Kalau ini kan yang sejajar, kita mencari yang sejajar. Kalau ini semakin meninggi dan semakin melemah atau menurun ya, yang semakin menurun itu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal support dan resisten menurut garis trendline versi saya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya versi atau dengan banyaknya penjelasan daripada YouTuber yang lain juga, mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi kalian untuk trading ya, untuk mencari momentum open posisi ya. Karena semakin banyak bukan metode, materi yang kita tahu, semakin mudah juga kita menentukan bahwa oh ini harga akan naik, harganya akan turun, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semua, dan jika kalian menyukai video ini silahkan di like aja ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.